Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Sumsema Adonai ya. Kita kembali di hari Senin pada tanggal 21 25 Maret ya tahun 2024 ya. Kemarin kita pada hari Minggu sudah ada yang mungkin merayakan ya Minggu Palma, bagaimana Tuhan Yesus ke itu ya ke ke Yerusalem ya. Dan tentu saja kita pada hari Senin ini kembali akan bertemu dengan pastor kita ya yang selalu semangat pada hari Senin, hari pertama dalam satu minggu ini ya. Ya, kita sapa dulu Pastor Setio. Shalom, apa kabar Pastor? Shalom, apa kabar Bro Agus? Kabar saya baik, Baik, puji Pastor. Tuhan. Ya. Ya. Tuhan baik ya, selalu semangat ya Pastor ya. Ya. Sedang di-recharge ya pada hari Minggu kemarin. Ya, betul. Ya. Iya, oke. Sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan doa pembuka dari Sister Desi. Silakan Sister Desi untuk membuka. Ya, kita tunggu sebentar ya Sister Desi ya, masih konekin audio. Ya, Sister Desi. Yang itu yang harus kita fokus. Ya, saya mute ya. Oh, ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu, atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang satu hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, orang-orang yang siap mendengarkan pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus dalam pengajaran firman pada malam hari ini, biarlah itu semua dapat kami pakai dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi teladan dari kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga Tuhan, buat Pastor Setio, Tuhan memberkati, mengurapi beliau dalam setiap pelayanannya, keluarganya Tuhan memberkati, dalam berkat limpahan dan juga berkat kesehatan. Tuhan berikan kepada beliau ya Bapa, untuk dapat lebih lagi melayani Engkau, dan menjadi teladan bagi kami semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati kami yang ada di Zoom dan juga live YouTube. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk moderator Bro Agus dan juga semua operator yang bekerja pada malam hari ini. Kau berkati mereka ya Bapa dalam pelayanan mereka, dan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus, seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga semua perangkat kami ya Tuhan, internet kami, agar pengajaran firman pada malam hari ini tidak terputus hanya karena gangguan sinyal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami ingin memulai pengajaran firman pada malam hari ini. Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terpuji nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Eci ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan dengar sejenak ya profil singkat dari pembicara kita Pastor Setio. Salam, kembali lagi di Sumsema Adonai, dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Bapak Pendeta Setio Nugroho, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di Kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996.
Riwayat pendidikan. Terdapat satu sarjana teologi Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Terdapat dua Register Teologi STT Baptis Bandung. Terdapat tiga Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Alkitab Hipnoterapis ISP. Alkitab Superman. Alkitab Behavior Culture BBC. Pengalaman. Wakil Ketua 1 Bidang Akademi STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Saya tulis buku Khotbah Transformatif Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Sumsema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sumsema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Sumsema Adonai. Ya, Ibu Bapak juga selain bisa gabung di YouTube ya, bisa juga bersama kami di Zoom ya, masih banyak slot ya. Oke, Pastor Setio, kita kali ini akan membahas kelanjutan dari seri Kitab Yunus ya, Pastor ya, di seri yang keempat ya. Betul. Ya, temanya adalah Tuhan sanggup memakai siapapun kita ya. Berarti mungkin kita semua yang di sini atau mungkin para pemirsa juga bisa dipakai oleh Tuhan ya, Pastor ya. Oke, kita langsung ke materinya. Silakan, Pastor. Baik, ya. Terima kasih, Bro Agus. Terima kasih teman-teman sekalian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing dari seri pelajaran Kitab Yunus yang keempat, dari Yunus pasal yang ketiga dengan topik yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua. Tuhan dapat memakai kita, siapapun kita. Siapapun kita. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu nasnya. Yunus pasal yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang-balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannyalah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal atas serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya.
Nah, teman-teman sekalian, seperti yang terpampang di layar kita masing-masing, bahwa topik kita adalah Tuhan dapat memakai kita siapapun kita. Tidak ada orang yang sempurna. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Jika seandainya kesempurnaan menjadi syarat yang dikehendaki oleh Allah untuk seseorang menjadi hambanya, maka Tuhan akan bekerja sendirian. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa melihat dari kitab Kejadian sampai Wahyu, bahwa mereka yang disebut sebagai pahlawan iman adalah orang-orang yang memiliki kekurangan. Tetapi Tuhan memakai mereka dalam kekurangan mereka. Nah, begitu juga dengan Yunus. Dia adalah seorang nabi. Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, tetapi kemudian dia lari ke Tarsis. Kapal yang ditumpanginya kemudian dihantam badai, dan Yunus akhirnya dibuang ke laut, ditelan oleh ikan yang besar, dan di situ dia tinggal 3 hari 3 malam di dalam perut ikan itu, untuk menyadari bahwa lari dari Tuhan adalah sebuah kesalahan. Itulah Yunus. Ada sifat Yunus di dalam diri kita. Kadang kita juga seperti Yunus, tidak taat. Kita ingin lari dari kehendak Tuhan, lari dari tanggung jawab yang berat. Kita ingin mengikuti jalan kita sendiri. Kita seperti Yunus, kadang masih dikuasai oleh dendam, oleh kemarahan, oleh kebencian, oleh ketidaksukaan kita terhadap seseorang atau sekelompok orang. Sampai kemudian badai kehidupan itu mengembalikan kita kepada Tuhan. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai kita, siapapun kita. Walau kita sering tidak taat, walau kita kadang lari dari Tuhan, walau hidup kita hancur-hancuran, tetapi Tuhan tetap memanggil kita. Seperti Yunus, Tuhan tetap memberi kita kesempatan, Tuhan tetap ingin kita melayani Dia, dan Tuhan ingin memakai hidup kita sehingga hidup kita berguna bagi sesama kita. Nah, dari pasal yang ketiga ini, ada 3 pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, teman-teman sekalian, hargailah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Hargailah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Perintah Tuhan di pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 2 itu adalah merupakan pengulangan dari kitab Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, kita tahu bahwa di pasal 1, Yunus tidak taat terhadap panggilan Tuhan ini. Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah tempat yang dia sama sekali tidak ingin pergi ke sana untuk melayani Tuhan di sana, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Asyur yang ada di kota itu. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan kadang meminta kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita tidak ingin melakukan. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan supaya kita melakukan. Jadi melayani Tuhan itu adalah kita melayani apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Melayani Tuhan itu adalah berarti bahwa kita mengerjakan apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari konsep ini atau dari pengertian seperti ini, betapa seringnya kita salah, atau betapa kita belum sampai kepada level di mana kita
telah memiliki titik temu dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali kita masih pilih-pilih tentang pelayanan yang kita inginkan, yang kita sukai. Kita mau melakukan itu, saya mau berbuat ini untuk orang lain, saya mau berbuat ini untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang Tuhan sukai, yang Tuhan inginkan. Kita selalu menginginkan jalan yang termudah. Kita selalu menginginkan jalan yang paling enak, yang membuat kita tidak harus mengalami susah payah untuk mendapatkan. Nah, itulah kita. Ada sifat Yunus di dalam diri kita. Kita tidak mau memikul salib. Seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jika engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Kita suka khotbah yang lucu, kita senang khotbah yang menghibur, kita senang khotbah yang menjanjikan berkat. Kita tidak mau khotbah itu khotbah yang memberikan kepada kita tantangan untuk berkorban, untuk bersusah payah, untuk diproses menjadi seperti Kristus, yang membawa kita sebenarnya bertumbuh semakin hari semakin dewasa dan semakin hari semakin matang di dalam Tuhan. Ya, kita semua mengerti bahwa khotbah-khotbah yang lucu, yang menghibur, khotbah yang selalu menjanjikan berkat, itu adalah khotbah yang disukai. Karena pada dasarnya ada sifat Yunus di dalam diri kita. Kita tidak ingin yang susah payah. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tetap mengasihi kita. Walau kita seperti itu, Tuhan tetap menerima kita. Tuhan tetap memberi kepada kita kesempatan kedua. Maka teman-teman sekalian, kita sebagai gereja, bagian dari gereja, jangan pernah menolak orang hanya karena dia pernah meninggalkan Tuhan, hanya karena hidupnya hancur-hancuran. Kita harus tetap memiliki tangan yang terbuka untuk menerima setiap anak Tuhan yang ingin kembali kepadanya. Seperti Yunus diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, begitu juga saya percaya Tuhan memberikan kepada setiap anak-anaknya kesempatan kedua, maka kita tidak berhak untuk menolaknya. Tetapi Tuhan juga mengajar kita konsep yang benar tentang pertobatan. Di perut ikan di pasal 2 ayat yang ke-9 sebelumnya, Yunus berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Itu ucapan Yunus ketika dia masih berada di perut ikan. Ya, Yunus berjanji, Tuhan, jika nanti engkau menyelamatkan aku, mengembalikan aku ke daratan, maka aku akan mempersembahkan korban syukur. Aku akan datang kepadamu Tuhan dengan korban syukurku, dan janjiku itu pasti akan kupenuhi, pasti akan aku bayar. Nah, itu bagus, memberi korban syukur. Tetapi yuk kita lihat apa yang diucapkan Tuhan di pasal yang ketiga ini. Setelah Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan tidak berkata, Yunus, nah sekarang mana korban syukurmu? Ini yang kau harus lakukan, naikkan terlebih dahulu korban syukurmu untukku. Tidak. Sebaliknya, Tuhan berfirman kepadanya, untuk yang kedua kalinya, Yunus, pergilah ke Niniwe. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari perkara ini? Teman-teman sekalian, penyembahan tidak dapat menggantikan ketaatan. Persembahan syukur tidak dapat menggantikan ketaatan. Ketaatan yang tidak ditaati akan membawa kita kepada badai kehidupan. Jika kita tidak taat, korban syukur kita itu hanyalah berupa sebuah upaya untuk menyuap Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, yang Dia minta dari kita adalah ketaatan. Oleh sebab itu, yuk mari kita hargai kesempatan kedua,
yang Tuhan berikan. Mari kita merefleksi diri, melihat perjalanan kehidupan kita selama ini. Bukankah acap kali kita melakukan hal yang sama? Kita lari dari Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, kita tidak mentaati Dia, sampai kemudian kesulitan demi kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita, yang membawa kita akhirnya sadar bahwa kita telah berbuat salah, bahwa kita telah berbuat tidak setia kepada Tuhan, bahwa kita telah mengingkari komitmen kita kepada Tuhan. Lalu kemudian kita memutuskan untuk kembali datang kepada Tuhan. Ketika kita kembali datang kepada Tuhan, betulkah kita datang dengan persembahan syukur yang khusus itu, yaitu ketaatan? Di pasal yang ketiga, ayat yang pertama itu memang tertulis untuk yang kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi Tuhan benar-benar memang memberikan kepada Yunus kesempatan kedua. Nah, ini kabar baiknya. Bila kita gagal, Tuhan tidak membuang kita. Bila kita salah, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Jadi, yuk, mari kita hargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Itu pelajaran yang pertama. Nah, sekarang pelajaran yang kedua, kembalilah fokus kepada panggilan kita yang sesungguhnya. Apa itu? Kita sebagai umat percaya tentunya adalah amanat agung untuk menjadi saksi bagi Kristus, bagi Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan seperti ini, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal-balikan. Nah, teman-teman sekalian, setelah peristiwa badai yang menghantam kapal yang ditumpangi oleh Yunus, dan setelah insiden perut ikan itu, Yunus tidak bisa lagi main-main dengan panggilannya. Dia kembali kepada panggilan yang sesungguhnya, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Nah, kita juga harus kembali kepada panggilan kita. Semangat kita untuk mengikut Tuhan harus kembali seperti dahulu kala. Komitmen kita harus kembali seperti semula. Kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan jangan dikalahkan oleh perkara-perkara pribadi. Ya, kemarin pada saat masa kampanye, saya lihat di postingan Facebook, ada teman-teman saya, rekan-rekan hamba Tuhan, gembala sidang yang rupanya mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Ya, ada yang dari Partai Golkar, ada yang dari PSI, dan dari mana-mana. Ya, saya tidak tahu kabar mereka bagaimana. Tapi saya mau cerita tentang seorang teman, ya, seorang teman yang saya tidak tahu bahwa dia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, ya. Lalu mendapat respon yang keras dari organisasinya, ya. Dia diminta untuk melepaskan jabatan sebagai dia diminta untuk melepaskan predikat pendetanya, diminta untuk melepaskan pelayanannya, jabatannya sebagai gembala sidang, dan dia nggak terima. Dia membuat sebuah pembelaan atau argumentasi. Saya tidak tahu duduk perkaranya, yang saya tahu adalah bahwa dia membuat argumentasi yang intinya adalah bahwa dia tetap melayani Tuhan. Lalu kemudian akhirnya dia mengaku apa yang menjadi penyebab organisasinya memberikan reaksi yang sangat keras adalah karena dia
menjadi calon anggota legislatif, ya dia sedang mencalonkan diri. Lalu saya bertanya, kalau begitu bagaimana hasilnya? Dan dia katakan dia kalah. Alasannya karena dia tidak pernah kampanye. Ya. Setelah dia mencalonkan diri, dia pasang poster. Setelah itu kemudian dia pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain. Nah, lalu kemudian saya berkata, ya puji Tuhan, kamu tidak menang. Kalau begitu sekarang kembali fokus untuk melayani Tuhan. Dan memang dia fokus melayani Tuhan luar biasa. Nah, dia memberikan sebuah alasan. Di kota di mana dia melayani itu, sudah ada kesepakatan dari leluhur katanya, bahwa tidak boleh ada gereja di situ. Sehingga dengan segala upaya yang dilakukannya selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa mendapatkan izin untuk mendirikan gereja. Dan dia terpaksa mengambil jalur politik praktis supaya dia memiliki power untuk gereja dia diberikan izin sebagai sebuah gereja. Dan memang benar kata dia, walaupun dia kalah, tetapi karena wali kota tahu bahwa dia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, maka wali kota memberikan kepada dia izin sementara, izin sebagai gereja sementara yang berlaku selama 2 tahun. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu mungkin dia nggak salah, karena setiap wilayah memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua bahwa kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga. Tidak boleh dikalahkan oleh masalah-masalah pribadi, tidak boleh dikalahkan oleh dendam pribadi, nggak boleh, jangan. Itu akan membuat kita kehilangan fokus. Kita lihat, ketika Yunus kembali kepada panggilannya, Tuhan memakainya secara luar biasa. Di Niniwe, akhirnya terjadi kebangunan rohani. Kota itu yang dikatakan bahwa penduduknya jahat. Sejahat apa kita tidak tahu persis. Tetapi pada zaman dahulu kala, sebuah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, yang biasa melakukan hal-hal yang biadab, yang amoral. Dan ketika dibilang itu adalah sebuah bangsa yang jahat, penduduk yang jahat, memang betul-betul jahat. Tetapi kita melihat bahwa mereka bertobat. Di ayat yang kelima dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Orang Niniwe yang tidak mengenal Tuhan itu tadinya, yang menyembah berhala, yang merespon pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus dengan iman, dengan percaya. Bahkan mereka berpuasa. Tidak hanya rakyatnya, bahkan juga dikatakan rajanya juga. Di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Teman-teman sekalian, yuk mari kita lihat. Jika pemimpin bangsa bertobat, maka rakyatnya juga bertobat. Sehingga terjadi sebuah kebangunan rohani nasional. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari semua ini?
Ternyata Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Ternyata Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Kita, orang yang berdosa, kita diselamatkan oleh sebab Tuhan mengasihi kita. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa Dia membayar hukuman dosa kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman, kita yang percaya menerima pengampunan dosa, kita diselamatkan. Kita semua mengerti itu, kita semua mengamini itu, kita semua mensyukuri itu, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan begini, teman-teman sekalian, Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Apakah kita juga mengasihi semua orang yang berdosa? Kita tahu bahwa alasan mengapa di pasal yang pertama Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia diperintahkan ke Niniwe tetapi dia lari ke Tarsis. Karena dia sejatinya membenci orang-orang Asyur yang merupakan penduduk Niniwe. Memang mereka jahat. Memang antara Asyur dan Israel saling bermusuhan, saling berperang, dan ada masanya bahwa Israel dikalahkan dan kemudian ditawan selama 70 tahun. Tetapi kita melihat bahwa sedosa itu juga Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Jadi ini yang kita perlu pahami, perlu mengerti, perlu garis bawahi bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang berdosa. Jangan pernah membenci seseorang atau suatu kaum hanya karena mereka belum mengenal Tuhan atau mereka melakukan yang jahat. Lalu kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pertobatan Niniwe ini adalah perubahan. Setiap orang bisa berubah. Itu sebabnya jangan memberi stigma kepada seseorang atau suatu kaum bahwa tidak mungkin mereka bisa berubah. Siapa bilang? Setiap orang wajib untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk diingatkan, untuk menerima Injil, untuk mendapat kesaksian ya dari kita sebagai orang percaya. Ketika penduduk Niniwe diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus, apa yang terjadi? Mereka bertobat. Puji Tuhan. Jadi kalau begitu, yuk mari kita buang semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Kita harus kembali berfokus kepada panggilan Tuhan. Lalu kemudian yang pelajaran yang ketiga, kita melihat di situ ada respon Tuhan. Respon Tuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Teman-teman sekalian, pertobatan yang sejati mengubah hati Tuhan. Pertobatan yang sejati mengubah nasib buruk yang bakal menimpa seseorang atau suatu bangsa. Pertobatan yang sejati mengubah masa depan kita. Jadi, kita melihat di sini ada kuasa dari pertobatan. Di ayat yang ke-10 itu ada kata menyesal. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Nah, apakah maksudnya ini? Menyesal yang dimaksud di sini bukan menyesal dalam arti seperti kita menyesal. Kalau manusia menyesal, itu maksudnya adalah repent. Menyesal karena telah berbuat salah. Kata menyesal yang dipakai di sini dimaksudkan adalah kata yang bersifat antropopati. Kata yang menggambarkan perubahan tindakan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa
ya harus digunakan ungkapan atau bahasa manusia untuk menggambarkan Tuhan, sebab bila tidak, maka kita tidak memahami tentang Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Begini, pada waktu Yunus bertobat, Tuhan memakai Yunus secara luar biasa. Dan waktu penduduk Niniwe bertobat, Tuhan mengubah nasib buruk yang bakal menimpa mereka di hari depan mereka. Jadi kalau begitu, kita melihat bahwa jalan hidup seseorang bisa Tuhan ubahkan. Tetapi kita melihat bahwa itu semua Tuhan memakai Yunus, hambanya yang punya masalah pribadi dengan orang-orang Niniwe, dengan orang-orang Asyur, yang masih memiliki dendam, yang memiliki rasa sakit hati, yang membuat dia tidak taat kepada panggilan Tuhan, yang membuat dia memutuskan untuk mengambil jalan hidupnya sendiri. Karena ketidaktaatan itu. Tetapi kita melihat siapapun Yunus, Tuhan sanggup untuk memakai dia secara luar biasa. Begitu juga saya percaya dengan kita. Siapapun kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan. Saya suka mengatakan ini, bahwa dari semua orang Kristen, pastilah saya yang paling buruk. Tetapi Tuhan mau memakai saya yang buruk ini. Apalagi teman-teman semua, kita bisa dipakai Tuhan. Sekalipun kita memiliki kekurangan, sekalipun ada sifat Yunus di dalam diri kita, sekalipun kadang kita tidak taat, mungkin sering, sebagian kita tidak menyadarinya, sebagian kita menyadarinya, tetapi Tuhan tetap berkeinginan untuk memakai kita menjadi alat di tangan Dia, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian sharing saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bro Agus. Terima kasih Bro Agus. Terima kasih Pak Setio. Bentar ya. Oke, teman-teman, nanti ada tenaga api sebelumnya. Kita akan mendengar pariwara yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih Bro Agus. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya lanjutan dari minggu lalu ya Bapak Ibu. Ini masuk part yang kedua, yaitu mendengar suara Tuhan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jaminowidi Sulistija, SE, MTH. Dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Rabu, 27 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema kuasa kebangkitan. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Ini diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu hanya dapat ikuti di channel Cahaya Firman, tidak disiarkan di channel-channel yang lain. Jadi oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga acara-acara Sema Adonai yang tidak disiarkan di channel-channel lain, kecuali di channel Cahaya Firman, dapat Bapak Ibu ikuti. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain,
sehingga juga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan dengan begitu, Bapak Ibu sudah membantu channel baru kami Cahaya Firman menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Sister Alin. Ya, silakan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa untuk live terlebih dahulu. Ya, itu ya tadi Pastor yang perkataan terakhir ya, Tuhan menyesal. Ya, memang bagi orang yang lawan dari opposite dari kekristenan mungkin akan bilang Tuhan kok menyesal gitu kan. Tapi kalau ya memang di dalam bahasa Inggris pun ada dua versi ya Pastor ya. Setahu aku itu ada repent ya, dan repent ada relented. Ya mungkin kalau saya sendiri lebih setuju dengan kata relented itu karena mengubah hati U-turn gitu ya. Maksudnya berbalik pemikirannya ya dari melakukan kutub kemudian jadi berkat, seperti itu sih Pastor. Mungkin ada jawaban lain Pastor untuk membela iman kita ketika ada pertanyaan berpolemik tentang Tuhan kok menyesal, itu apa yang harus kita jawab tuh Pastor? Ya, memang ini sebuah problem bagi siapapun yang mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan, ya, karena beliau adalah pribadi yang bukan manusia, ya, yang ilahi, yang agung, yang mulia, yang di atas segala-galanya. Tetapi harus dijelaskan kepada manusia dengan tentu bahasa manusia. Ya. Saya kira hanya teman-teman dari aliran tertentu yang bisa menjelaskan Tuhan dengan bahasa malaikat. Ya, tapi itu pun tidak bisa dimengerti oleh orang lain, bahkan oleh dirinya sendiri juga. Nah, kata menyesal itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan, itu adalah merupakan sebuah gaya bahasa atau bentuk antropopati. Itu artinya sebuah upaya untuk menggambarkan Allah yang menggunakan perasaan manusia, ya, ungkapan-ungkapan perasaan manusia. Nah, bila demikian keadaannya, tentu tidak boleh diartikan sebagaimana yang seperti kepada kita, ya, kepada manusia, ya, untuk manusia. Enggak, tidak boleh diartikan betul-betul seperti itu, ya. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa ada perubahan tindakan Tuhan, ya, ada perubahan tindakan Tuhan yang semula dalam kasus ini akan menimpakan hukuman kepada penduduk Asyur, kepada orang-orang Asyur, penduduk Niniwe, yang disebabkan oleh keadilan Tuhan. Ya, Allah Maha Adil. Mereka telah memenuhi takaran Tuhan, berbuat jahat, dan dalam waktu 40 hari setelah pengumuman itu, bila tidak ada perubahan, maka jatuh hukuman itu. Nah, tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan adalah juga Tuhan yang Maha Kasih. Nah, ketika peringatan itu disampaikan, mereka kemudian menyesal, mereka kemudian percaya kepada pemberitaan firman itu, kemudian mereka bertobat, mereka bahkan mengenakan kain kabung, mereka berpuasa, mereka mengambil sebuah kesepakatan bersama untuk merendahkan diri, menyesali dosa mereka, dan juga meninggalkan perbuatan jahat mereka. Nah, oleh sebab itu, karena objek yang akan dihukum itu telah berubah sikap atau berubah dari kejahatannya kepada pertobatan, maka otomatis Tuhan harus mengubah keputusan yang semula menghukum menjadi kemudian mengampuni. Nah, perubahan tindakan itu di sini
bahasakan dengan bahasa Allah menyesal, ya, meminjam ungkapan perasaan manusia untuk dikenakan kepada karakter atau perbuatan Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti gaya bahasa, sehingga dengan demikian maka artinya tidak betul-betul seperti yang dipakai istilahnya itu. Nah, kalau kita memahami ini, kita harus memahami, siapapun harus memahami, ya, maka kita bisa mengerti ungkapan itu, dan itu sama sekali tidak mengurangkan keagungan Tuhan atau karakter Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha sempurna. Ya, demikian Bro Agus, saya kira kita bisa menyampaikan dengan penjelasan yang diantaranya seperti itu. Ya, setidaknya apa ya, kita bisa menjawab sendiri ya gitu kan, meskipun kita tidak bisa menyakitkan orang lain, tapi kita bisa menyakitkan diri sendiri bahwa sebenarnya Tuhan nggak salah di situ ya dengan kata menyesal itu, karena itu adalah kebutuhan kita gitu kan, dan Tuhan itu bahasa kita lah untuk menggambarkan Tuhan seperti itu ya Pastor ya. Betul. Ya, oke. Selanjutnya itu ada Pastor kan tadi bicara tentang berpuasa gitu ya Pastor ya. Ya, kita kalau di Kristenan memang ada puasa, tapi yang saya tangkap ya, puasanya pun juga berbeda dengan puasa dari agama lain gitu ya Pastor ya, yang memakai jam dan lain sebagainya. Juga kita ada penjelasan kalau puasa itu lebih seperti diet gitu ya, diet karbo, kayak diet dari hal-hal yang kesukaan kita pantang ya, absen ya, atau lebih absent ya, atau pantangan itu ya Pastor ya. Tapi ada juga yang memaknai dengan jam gitu ya, berapa jam, 18 jam tidak makan sama sekali. Karena setahu saya tidak ada rumusan yang pasti tentang puasa di Kristen itu Pastor. Ada juga yang bilang one meal a day, sekali kenyang gitu kan. Jadi mana yang harus kita pakai gitu Pastor kalau kita pengen puasa sebagai orang Kristen gitu Pastor? Baik, ya tentu puasa kita tetap merujuk kepada materi kita. Puasa itu didahului oleh sebuah keinginan, sebuah maksud ya, sebuah maksud. Dalam perkara ini adalah sebuah penyesalan atas perbuatan salah dan dosa, lalu kemudian berkehendak untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi tujuan berpuasa atau motivasi berpuasa. Harus diakui bahwa tidak semua motivasi berpuasa itu berasal dari hati yang ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berpuasa menjadi perkara yang akhirnya bersifat teknis ya, yaitu selalu yang dipertanyakan adalah mulainya jam berapa, kemudian berakhirnya jam berapa. Nah, setelah itu bisa melakukan apa saja ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka puasa itu menjadi sebuah perkara teknis ya, menjadi semacam sebuah ritual ya, ritualitas ya. Nah, tentu ini bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh-contoh di dalam Alkitab, berpuasa itu adalah merupakan sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, sebuah komitmen pribadi dengan Tuhan, sebuah keputusan pribadi, sebuah kebutuhan rohani ya, di hadapan Tuhan, sehingga itu dinyatakan dengan berpuasa. Nah, berpuasa yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kemudian ada juga bentuk puasa sebagai disiplin rohani. Nah, itu juga menurut saya baik adanya. Ya, kalau dimaksudkan untuk melatih diri kita, melatih daging kita, ya, melatih daging kita. Nah, kalau begitu, maka pada hemat saya, kalau tentang
dari kapan memulainya, jam berapa memulainya, sampai jam berapa berakhirnya, itu bukan poinnya, ya, bukan poinnya. Itu. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa disuap dengan tindakan-tindakan seperti itu. Kan ada di dalam Alkitab, Tuhan memberikan sebuah teguran bahwa puasa yang kamu lakukan itu, kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Bukankah ketika kamu makan untuk diri kamu sendiri? Dan bukankah ketika kamu tidak makan, kamu melakukan itu juga untuk dirimu sendiri? Nah, itu didasarkan kepada sebuah konsep berpuasa yang menjadi sebuah perkara-perkara teknis saja, bukan sebuah kebutuhan pribadi atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mesti memahami bahwa berpuasa itu yang dikehendaki oleh Tuhan adalah merupakan sebuah hubungan pribadi, di mana di situ ada sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan untuk melatih diri, membangun diri, mengalahkan kedagingan kita, gitu. Nah, jika seperti itu, saya nggak bisa mengatakan sebaiknya dari jam berapa sampai jam berapa, karena itu bukan di situ poinnya. Tapi yang saya bisa katakan adalah begini, setelah kita buka puasa, kita tidak boleh balas dendam dengan memakan sebanyak mungkin dan sesering mungkin untuk membayar tadi selama kita menjalani jam-jam untuk tidak makan. Nah, kalau seperti itu, saya percaya, aku yakin bahwa itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita hanya menunda sifat rakus kita. Kita hanya menunda sifat kedagingan kita, memindahkan jamnya. Nah, itu sebabnya Bro Agus, kita harus mengakui bahwa ketika kita memasuki bulan puasa, di mana ada hampir 200 juta orang tidak makan dan tidak minum, tetapi harga-harga makanan naik tinggi dan omset makanan naik tinggi dan konsumsi makanan jadi semakin ayolah, pada hari-hari yang biasa nggak banyak yang dalam menu makanan sehari-harinya harus ada kolak, harus ada pokoknya takjil lah seperti itu. Tapi ketika masuk kepada bulan puasa, harus ada menu ini, harus ada menu itu yang sehari-harinya nggak ada. Ya, bagi saya itu seperti menunda sifat rakus kita kepada jam yang lain. Makanya kita perlu menyadari tentang makna berpuasa itu harus didasarkan kepada motivasi hati kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bro Agus, itu Ibu Aling mengangkat tangan. Iya, silakan Sister Aling. Iya, terima kasih Bro Agus. Baik, shalom, selamat malam Pastor Setio. Selamat malam Bu Aling. Iya, yang aku mau tanyakan Pastor, sebenarnya Tuhan tahu tidak bahwa penduduk Niniwe itu akan bertobat? Pastinya tahu ya, Pastor. Kan Tuhan mau tahu ya. Nah, ya. Kenapa Yunus tidak berpikir bahwa Tuhan itu maha tahu, Pastor? Kalau dia menolak tugas itu. Iya, itu aja sih Pastor yang saya mau tanyakan. Ya, terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Aling. Alasan utama begini, di satu sisi penduduk Niniwe atau orang-orang Asyur itu adalah jahat, ya.
orang jahat dan sering melakukan kekerasan, dan ketika ukuran kejahatannya itu telah mencukupi, maka dia mendekati kepada jatuh tempo membayar kejahatan itu, hukuman Tuhan. Ya. Nah, tetapi alasan dari Yunus untuk tidak mau menyampaikan peringatan Tuhan bukan karena ketidakpercayaannya dia, orang jahat ini bisa berubah. Bukan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bila nanti penduduk Niniwe bertobat, percaya atas peringatan yang dia berikan, menyesal, maka Tuhan mengampuni. Karena Tuhan mengampuni, maka Tuhan tidak jadi memusnahkan orang-orang Niniwe. Nah, itu yang dia tidak mau. Dia maunya orang Niniwe itu dihancurkan oleh Tuhan, dihabisi oleh Tuhan, sampai dia menjadi serpihan debu, gitu. Saking bencinya dia kepada penduduk Niniwe, gitu. Nah, berarti dia dendam ya Pak, dendam ya berarti itu Pastor. Dia dendam. Dan memang dalam sejarah kan akhirnya ada catatan sejarah bahwa orang Asyur mengalahkan Israel, menawannya selama 70 tahun, menghancurkan kotanya, menghancurkan segalanya. Itu. Jadi penolakan dia karena itu ya, Pastor ya. Karena itu. Karena dendam berarti ya. Musuhnya celaka, jangan menginginkan, jangan sampai musuhnya diberkati oleh Tuhan atau disayang Tuhan. Iya. Makanya saya bingung, Nabi, sebenarnya Yunus itu kan Nabi juga ya, Pastor ya. Makanya saya pikir masa dia tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apalagi dia kan nabinya Tuhan. Ya, ternyata itu alasannya dia dendam, Pastor. Iya. Oke, terima kasih Pastor untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Iya. Berkati, puji Tuhan. Iya, Pastor. Tadi kan juga berbicara tentang itu ya, Tuhan ibaratnya relented itu ya, Tuhan akhirnya tidak memberikan hukuman gitu kan, bencana alam, disaster gitu ya, Pastor ya, ke orang Niniwe gitu kan. Dan juga kita hubungannya kalau tentang bencana alam pasti hubungannya adalah orang pasti menganggapnya tentang itu ya, Sodom dan Gomora itu ya, Pastor ya. Sebagai kutukan Tuhan. Tapi ini mungkin orang-orang Kristen sendiri lah, Pastor gitu kan, bahkan hamba Tuhan ya, boleh dibilang orangnya kerasnya pendeta gitu kan. Seringkali wah itu terkutuk lah gitu kan tempat itu gara-gara kena bencana alam, tsunami misalkan gitu kan. Ya karena orangnya nggak percaya Yesus dan lain sebagainya gitu kan. Seperti halnya kemarin itu di Turki ya, Pastor ya, gempa itu di Turki gitu kan. Orang juga bilang gitu kan gara-gara ulah sebelah ini gitu kan, karena negaranya seperti itu. Tapi ada juga fakta menarik ketika di gempa Turki itu ya, Pastor ya. Ada orang Kristen yang justru sebenarnya adalah orang yang sangat baik gitu ya, Pastor ya. Sangat baik dalam arti dia juga bikin foundation ya, Pastor ya, yayasan itu untuk anak-anak yang tidak mampu, akhirnya juga jadi korban juga di situ gitu loh, Pastor. Seorang pemain bola gitu kan ya, yang dia dari negara miskin, negara Afrika sana gitu ya, Pastor ya. Kenapa masih disangkutkan seperti itu? Apakah dia juga kena kutuk gitu loh, Pastor? Kan kalau kita bilang semua kena kutuk kan berarti orang Kristen juga kena kutuk kan di situ, kepada orang Kristen yang baik loh gitu, Pastor. Nah, seperti itu. Tapi juga banyak juga yang hura-hure gitu ya, Pastor ya, sangat mendukung apa pernyataan dari hamba Tuhan tersebut, tanpa menghiraukan ada fakta, ada orang Kristen yang baik, yang dermawan, yang juga jadi korban gitu loh, Pastor. Silakan, Pastor. Ya, itu karena teologi dendam ya. Karena teologi dendam. Makanya saya lebih senang untuk kita mendekati hal-hal semacam itu tidak dari sudut teologi, karena itu lebih menyangkut ke manusianya. Kalau menyangkut ke manusianya,
maka pendekatannya adalah lebih ke psikologi, ya, psikologi. Perlu untuk kita ketahui, Bro Agus, bahwa tiap orang memiliki tipe tertentu, ya, tipe tertentu, kepribadiannya beda-beda, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, ada orang yang modelnya itu saklek, kaku, berorientasi kepada aturan, kepada hukum, kayak begitu. Sehingga ketika seseorang itu beragama, atau ketika seseorang itu menjadi pengikut Tuhan atau anak Tuhan, maka yang dilihat itu adalah dari segi itu, ya, apakah dia taat atau tidak taat, apakah dia memenuhi kehendak Tuhan atau tidak, melakukan ini itu atau tidak, gitu. Nah, tipe orang yang seperti ini, maka dia lebih condong untuk berpandangan secara menghakimi, ya. Pemahamannya hanya hitam dan putih saja, ya. Kalau kamu diberkati, berarti kamu taat. Kalau kamu kena bencana, berarti kamu tidak taat. Atau sebaliknya, kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, maka kamu dihukum. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini dalam motivasi beragama, dia memposisikan dirinya sebagai polisi agama, ya, sebagai polisi agama. Saya ada teman yang seorang hamba Tuhan dan background-nya bagus banget, ya. Background-nya itu adalah sarjana hukum, lalu dia kemudian melayani Tuhan, sekolah teologi dan sampai S3, dan dia menjadi hamba Tuhan. Postingan Facebooknya itu adalah menghakimi kesalahan-kesalahan gereja dan selalu memberi dua opsi. Kalau tidak A, B, gitu. Kalau gereja tidak melakukan ini, berarti gereja berdosa. Udah cuman itu saja yang postingan-postingan dia. Orang ini dari sudut motivasi beragama, dia memposisikan diri sebagai polisi agama. Dia merasa bahwa dia mendapat wahyu, ditunjuk oleh surga. Nah, kamu aku angkat menjadi polisi agama. Tugasmu adalah melihat orang lain itu telah taat hukum atau tidak, sudah begitu saja. Nah, kemudian ada orang yang punya tipe kepribadian yang beda lagi, ya, yang menghargai hubungan, relasi. Nah, orang-orang seperti ini nggak mungkin dia bersifat menghakimi, tetapi yang dia utamakan adalah hubungan. Ya, bagaimana seseorang itu membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam kelemahan, dia selalu mencari peluang supaya orang itu kembali terhubung dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini oleh si polisi agama itu akan berseberangan, seakan-akan begitu, karena akan dipandang sebagai orang yang toleran, ya, yang tidak teguh berpegang kepada prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang teguh, nggak boleh dilanggar. Sekali kamu melanggar, kamu adalah pelanggar seumur hidup kamu, begitu. Nah, demikian Bro Agus, maka kita harus memandangnya seperti itu. Saya kemarin sebenarnya sedang jalan-jalan di mall, lalu ada dekorasi di mall itu, ada kolam dengan air pancurannya, terus dijelaskan bahwa itu adalah taman yang ada di Hagia Sophia, ya, yang di Turki, terilhami itu. Lalu dituliskan sejarahnya di situ. Sejarah tentang Hagia Sophia, tidak dijelaskan
seluruhnya, hanya dicuplik bagian yang akhir saja, yaitu bahwa Wakil Presiden Turki telah memfungsikan kembali bangunan Hagia Sophia sebagai masjid. Padahal sebenarnya aslinya itu adalah gereja. Nah, ketika itu diberlakukan, maka terjadi nggak jauh dari itu, nggak jauh dari peristiwa itu, terjadi gempa bumi yang hebat sekali di Turki, ya sampai ke negara tetangga juga tentunya, yang membawa kehancuran semuanya itu, ya membawa korban yang sangat besar. Nah, begini, kita perlu belajar untuk melepaskan diri dari jebakan polisi agama. Jangan kita melihat segala sesuatu kalau negatif. Ya, jangan. Kita melihat sejarahnya Rothschild yang memiliki harta bukan triliun ya, di atasnya triliun itu, saya lupa istilahnya itu, yang seakan-akan hidupnya itu luar biasa bahagia. Itu juga merupakan hukuman Tuhan kalau mau melihatnya sebagai apakah ini hukuman Tuhan atau berkat Tuhan, ya. Karena dengan itu, bila harta menjauhkan kita dari Tuhan, bila harta membuat kita melupakan Tuhan, yaitu hukuman Tuhan. Tapi janganlah kita berpikir seperti itu. Ya, peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, bencana yang membawa akibat kematian atau kesengsaraan, baik bagi mereka yang percaya Tuhan maupun bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Itu marilah kita pandang sebagai yang pertama, ada kedaulatan Tuhan, ada misteri Tuhan di situ, dan itu adalah sebuah masalah kemanusiaan. Ya, mari kita melihatnya secara demikian. Mari kita dibebaskan dari belenggu doktrin-doktrin pemahaman yang tidak Kristiani menurut pendapat saya, yang tidak berdasar kepada Kristus. Jadi Tuhan pula mengizinkan anak-anaknya mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, dan itu tidak dianggap sebagai sebuah hukuman dari Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Itu artinya apa? Itu artinya adalah orang yang baik, yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mungkin saja diizinkan mengalami bencana dalam kehidupannya, bahkan kematian. Tetapi kematian yang dialami itu bukanlah sebuah kutukan, karena setiap kematian bagi orang percaya adalah pintu gerbang kebahagiaan yang sesungguhnya, sebab dia hanya cuma berpindah alam. Dengan demikian, kita perlu belajar untuk melepaskan itu semua. Hamba Tuhan yang mengatakan seperti itu hanya memiliki pandangan sebatas duniawi saja. Begitu, Bro Agus. Ya, tadi itu bicara tentang itu ya, polisi teologis lah gitu ya, Pastor ya, yang selalu gitu ya. Tadi Pastor juga bilang tentang keluarga Rothschild ya, yang pada abad 19 ya diserang banker asal Jerman Swiss itu ya. Itu selalu ada juga hamba Tuhan yang sering menghubungkan itu dengan teori-teori konspirasi gitu kan, bahkan untuk menyerang gereja tertentu gitu ya, Pastor ya, yang bukan sealiran dengan dia gitu loh, Pastor. Tapi kalau menurut saya gitu kan, itu kan abad ke-19 gitu kan,
dari kalau kita merunut zaman sekarang udah ada berapa ratus tahun dan ada beberapa generasi, pasti hartanya juga akan terbagi-bagi gitu, Pastor. Jadi kekuatan secara ekonomi kan juga nggak bisa seperti zaman itu gitu kan, Pastor, nggak sekuat zaman itu. Jadi kalau dikaitkan dengan teori konspirasi, apalagi untuk menyerang gereja lain, ya menurut aku itu cuma dibuat-buat gitu, Pastor. Ya, ini pendapatnya Pastor bagaimana tentang para hamba-hamba Tuhan yang hobi banget dengan teori konspirasi untuk menjatuhkan gereja lain ini, Pastor? Boleh kasih contoh tentang apa pengenaan teori konspirasi kepada gereja lawan? Ya misalkan seperti itu kan, pemimpinnya gitu kan, yang memimpin 1,3 miliar itu kan sering diserang juga gitu ya, Pastor. 1,3 miliar penduduk dunia ini kan, itu sering diserang gitu kan, kepalanya gitu kan dianggap sebagai antikristus lah dan sebagainya. Padahal mereka pun justru yang paling dulu ya gitu kan kenal, yang mengantarkan kita untuk kenal Kristus kan juga mereka-mereka ini gitu kan, malah justru diserang gitu loh, Pastor. Itu bagaimana, Pastor, kita menghadapi orang-orang yang kok apa dibenci gitu loh, menyerang seakan-akan antikristus itu ya memang dari kekristenan sendiri yang malah bakal justru pakai ayat Alkitab gitu, Pastor. Terus kemudian mereka berkompromi dengan keluarga Rothschild atau apa gitu loh, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Ya, ini apa ya? Contoh lain ya, Bro Agus ya. Contoh lain itu penafsiran tentang Gog Magog gitu ya. Yang zaman dahulu pernah populer itu, hamba Tuhan Amerika biasanya menuding bahwa itu adalah Uni Soviet, ya. Itu adalah Uni Soviet ya. Jadi apa ya namanya? Penafsiran atau teologi-teologi itu telah dicampur baurkan dengan masalah-masalah politik ya, atau masalah-masalah geopolitik ya, sehingga sempat Rusia, sempat apa itu namanya Uni Soviet itu dipandang sebagai apa ya, yang termaksud oleh ungkapan-ungkapan di dalam Alkitab sebagai musuh Tuhan ya, seperti di akhir zaman nanti gitu, tentang Gog Magog dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah teologi yang sejatinya bercampur dengan ideologi dan lebih condong kuat kepada ideologi. Terutama itu terjadi, kita kan nggak ada di situ, Bro Agus. Itu terjadi antara dua kutub ya, ideologi Barat yang berlawanan dengan ideologi dari Rusia. Ya, dua-duanya itu kan seteru yang hampir abadi ya, yang hampir abadi. Bahkan terjadinya penyerangan atau peperangan antara Rusia itu sebenarnya tidak sedang berperang dengan Ukraina, tapi sebenarnya berperang dengan NATO, negara-negara Barat yang memiliki ideologi yang memang berseberangan, gitu. Nah, kita ada di posisi yang lain yang nggak terlalu jelas. Sehingga kita mengira bahwa Rusia itu sedang berperang dengan Ukraina, tapi sebenarnya keyakinan orang-orang di sana tidak, gitu. Nah, itu adalah ideologi, ya, korban dari ideologi. Nah, hamba Tuhan yang apa itu namanya, yang menafsir-nafsir seperti itu, sampai kemudian mengatakan si pemimpin agama yang ini adalah merupakan antikris dan lain sebagainya, itu adalah hamba Tuhan yang telah menjadi korban ideologi. Ya, siapapun kita, Bro Agus, siapapun kita,
itu punya kewajiban untuk menggembalakan siapapun. Jika seandainya ada anggota keluarga Rothschild yang bisa kita jangkau, yang kita harus bimbing, kita tuntun kepada kebenaran, kita doakan, entah dia berproses menjadi benar atau tidak, atau dia tetap di dalam jangkauan kita. Tuhan memberikan kepercayaan seperti itu. Kita bisa dituduh bagian dari konspirasi itu. Nah, itu sebabnya ilmu cocoklogi itu sangat berbahaya. Ya, cuma melihat ini pernah bertemu dengan ini atau ini sedang berbicara dengan ini, maka itu artinya seperti ini. Nah, itu berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali, Bro Agus. Kita perlu dibebaskan, dimerdekakan dari jebakan-jebakan ideologi yang kita sangka teologi. Itu ya, gereja saya pernah mengalami sebuah contoh. Ini contoh yang lain ya, yang simpel, yang sederhana, yang enggak terlalu spektakuler seperti itu. Dulu kalau di lingkungan gereja baptis, kalau kita menyanyi tepuk tangan lagu-lagu kontemporer, itu kita bisa dicap sesat dan bisa diusir dari gereja. Ya. Dan saya adalah salah satu yang mendapat teguran beberapa kali dan bahkan dituding diusir cuma gara-gara lagu. Saya bertanya, bagian mana dari doktrin baptis yang saya langgar gegara lagu, gegara tepuk tangan? Sampai detik ini mereka tidak bisa mengucapkan, menunjukkan. Tapi sekarang gereja baptis sudah terbuka, nggak seperti dulu. Nah, itu mereka pikir itu teologi, tapi itu ideologi yang disangka teologi. Nah, ini orang-orang yang korban ideologi. Jadi, mari kita berpandangan jernih dan menenangkan hati kita. Setiap orang pasti punya kurang-kurangnya, pasti punya salah-salahnya. Setiap orang. Jangan itu dijadikan sebagai sebuah celah untuk menghakimi orang tersebut. Ya, nggak boleh. Kalau seperti itu kita telah salah berperanan sebagai orang Kristen atau sebagai gereja atau sebagai hamba Tuhan. Jadi berhati-hati dengan teori konspirasi. Ya, dulu zaman tahun berapa itu 90-an, kalau orang ngomongin naga di dalam Alkitab itu langsung menunjuk kepada Rusia, menunjuk kepada Soviet. Bro Agus, adik saya itu tinggal di Kiev selama bertahun-tahun. Dari sejak dia lulus UI, dia mendaftar ke Kementerian Luar Negeri dan dia ditugaskan ke Kiev, ya, ke Ukraina. Dan dia cerita bahwa kekristenan justru ditengarai oleh dia sebagai kekristenan yang kuat dan asli. Itu adalah kekristenan yang sedang dihidupi, dipraktekkan oleh gereja-gereja Rusia itu, gereja-gereja ortodoks Rusia itu. Mereka orang-orang yang religius, mereka orang-orang yang beragama, itu di luar apa namanya, di luar pandangan saya yang sempat zaman dahulu kala itu telah dicekokin bahwa di sana komunis, di sana anti Tuhan, di sana la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 . Gereja yang utuh dari sejak Yerusalem turun-temurun itu dijaga di sana. Ya. Kalau biasanya orang kalau belajar teologi itu begini Bro Agus.
teologi dibangun di Jerman, dirusak di Amerika, dan dibuang ke Asia. Kita terima, kita makan. Janganlah seperti itu. Amerika itu tidak selalu benar. Mari kita bebaskan diri dari jebakan teori konspirasi. Terima kasih, Bro Agus. Ya, silakan, Mangga. Bro Agus, ini terlempar sepertinya. Ya, Pak Frans, monitor. Terlempar ini Bro Agus, Pak Frans. Coba lihat di studio masih ada nggak dia? Kalau mati lampu, studio masih ada nggak, Lin? Dilihatnya masih ada dua Bu, masih ada 2 studio di ini. Ya, di StreamYard-nya. tapi maksudnya ya. Kalau dia sudah itu, dia udah live, kalau dia mati lampu, dia berarti terlempar juga di studio yang satu lagi. Nggak ada yang di sana. Oh, masih live dia. Masih live, ya Ibu. Iya, masih live. Nah, ini siapa yang bisa kasih? Nah, ya sudah dikasih Pak host ya. Silakan, Bro. Ya. Karena baterainya hampir habis ya yang untuk HP. Iya, Pastor, terima kasih Pak Setio. Ya, tadi memang itu kita juga pernah jadi korban ya perang dingin itu ya, Pastor ya. Bagaimana orang-orang yang tidak bersalah juga akhirnya disalahkan gitu ya, Pastor ya. Ada pembantaian massal pada waktu itu ya, Pastor ya. Ya, halo Pastor Setio. Sekarang pasturnya yang frozen. Oke, saya ini. Halo. Ya, terdengar, Pastor. Ya, Pastor terdengar. Ya, saya ingatkan untuk kita berhati-hati dengan ideologi perang ideologi ya, yang diciptakan oleh pihak Barat ya. Yang saya rasakan, yang saya dapat cerita dari adik saya yang tinggal di Kiev itu, dan dia dia mengakui bahwa dia akhirnya menyeberang ke Ortodoks Rusia ya, dan dia menjadi pemeluk yang taat dari gereja Ortodoks Rusia, dan dia ketika dia tinggal di sana juga sebagai dalam rangka tugas yang ditugaskan oleh negara kita, dia menceritakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina, di Kiev itu tidak sama beritanya dengan yang diberitakan di negara kita. Jadi dia meyakinkan saya bahwa negara Barat itu banyak bohongnya. Ya, mereka itu adalah penipu terbesar di dunia itu. Nah, dengan kata lain, ya, itu hanya untuk menjadi catatan bagi kita saja bahwa kita perlu menyaring apapun yang disampaikan kepada kita, itu termasuk ketika dibungkus sebagai seakan-akan teologi, gitu, ya, sebagai seakan-akan itu teologi. Nah, kita perlu men-tracking sebuah informasi, mempertimbangkan sebaik-baik mungkin, gitu, dan berusaha mengenali bila di teologi itu sebenarnya ada ada ideologi, ya, ada ideologi yang mengacaukan bentuk penafsiran yang mengarahkan kepada sentimen-sentimen tertentu itu. Nah, kita sesungguhnya nggak mengerti ya siapa itu antikris yang sebenarnya. Ya, kita harus berhati-hati untuk menafsirkan masalah-masalah yang sensitif seperti ini. Kalau
kita meyakini sesuatu itu salah, lebih baik kita mengambil tindakan mendoakan. Tuhan, saya yakin betul si pemimpin agama itu salah, maka saya doakan dia supaya Tuhan campur tangan, sebab pengaruh dia sungguh sangat luar biasa, mempengaruhi banyak orang gitu. Dan keselamatan banyak orang tergantung juga kepada dia, baik dan benarnya dia, baik atau tidak baiknya dia. Nah, kita lebih baik mengambil sikap-sikap yang seperti ini daripada kita terjebak dalam sikap-sikap yang tidak bijaksana seperti yang Bro Agus sampaikan tadi. Ya, terima kasih Pastor. Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman? Masih ada kesempatan ya. Oke, kalau tidak ada mungkin Pastor Setio bisa kasih konklusi dan tutup dengan doa acara kita pada malam hari ini. Silakan Pastor. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, Tuhan dapat memakai kita siapapun kita. Artinya, ketidaksempurnaan kita, Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Dan memang tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tetapi sekalipun begitu, jangan pernah berkecil hati. Jangan menjauhkan diri dari panggilan Tuhan. Biarkan diri kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi ingat ini, Tuhan dapat memakai kita bila kita adalah pribadi yang taat. Walaupun taat itu tidak mudah, kita tetap harus belajar menjadi orang yang taat. Dan pada saat kita taat, Tuhan dapat memakai kita secara luar biasa. Karena sejatinya, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, dan orang yang berdosa memiliki kemungkinan untuk bertobat menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Kami mengakui bahwa kami memiliki sifat Yunus di dalam diri kami. Ada masa-masa di mana kami tidak taat. Ada masa di mana kami lebih memilih jalan kehidupan kami sendiri. Ada masa-masa kami ingin melakukan yang kami suka, yang mudah. Kami tidak mau memikul salib, kami tidak mau bersusah payah untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami mau belajar menjadi seperti Yunus, yang berubah, yang bertobat, yang kembali kepada ketaatan, dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Izinkan kami dalam seminggu ini ke depan Tuhan, supaya melalui mulut kami, cerita kami, pemberitaan kami, ada orang yang berdosa yang bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bro Agus. Dan kali ini untuk esok hari ya, kita di jam 5.30 ada acara renungan pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Daniel Palungan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.